A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sahabat Ngaso, ketemu lagi nih dengan saya dan yang pasti dengan guru kita Ustadz Apip. Assalamualaikum guru. Apa kabar? Lama kita nggak jumpa guru. Guru, Ngaso masih istiqomah untuk ngaji via YouTube, yaitu ngaji sore. Buat sahabat-sahabat Ngaso mungkin ada yang rindu, mungkin ada yang haus ilmu. Tenang, ilmunya ada di sebelah. Kita ngaji bareng-bareng di Ngaso. Tema kita hari ini adalah sunnah maulud, guru. Ini menjadi salah satu kebiasaan yang... Coba diterjemahkan sunnah maulud itu gimana? Sunnah maulud itu artinya sunnah menyambut kelahiran. Bahkan kalau calon bapak atau calon ibu kan ya, ini generasi sekarang mungkin nggak tahu ilmunya. Harus gimana sih? Harus apa sih yang diperbuat sesuai tuntunan Nabi pastinya. Kita yang kita referensi ini kan ada dasarnya. Ya, artinya itu menjawab, bukan menjawab sekedar menjawab, memberi pengetahuan langsung. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Amin. Buat mungkin ada pengantin yang baru menyambut anak pertama khususnya. Mungkin kalau anak kedua, anak ketiga, anak ke-8 udah jago semuanya. Tapi kalau anak pertama mungkin baru tumben. Kalau baru lahiran gimana ya? Baru lahiran. Kadang banyak juga datang pertanyaan kan. Ini gimana nih Sat kalau anak baru lahiran? Amalannya gimana? Mungkin lewat program di Ngaso pada edisi kali ini kita berusaha sedikit menguliti beberapa hal menyambut kelahiran buah hati. Sebelum masuk ke situ, guru, bocoran dikit dong, tadi ayat apa yang guru baca? Tentang apa? Baca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi yang menandakan itu harta dan keturunan zinatul hayatud dunia. Zina, keindahan kehidupan dunia lengkap dengan adanya itu, Tapi tetap wal baqiyatus sholihatu inna rabbika thawabu khairu amala. Tapi baqiyat sholihat ini, zikir itu adalah sebaik-baiknya sesuatu hal yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta adalah keindahan, punya anak adalah juga anugerah kenikmatan, Tapi tetap senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang lain juga ditegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Fitnah ini adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang gara-gara harta dia lupa ingat Allah Subhanahu wa taala, gara-gara anak dia lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mami. Itu ayatnya tentang itu, guru. Masya Allah, merinding dengernya. Merinding beneran ya. Masuk ke judul, guru. Tadi guru bilang apa aja yang perlu disiapkan oleh calon bapak nih. Kalau kedua, ketiga, ke-8 mungkin udah jago deh. Kalau buat calon pengantin atau belum kawin, tahu ilmunya nggak salah juga, guru ya. Untuk calon bapak atau calon ibu yang perlu disiapkan apa dulu? Ini kalau udah hamil, kalau udah lahiran, kalau udah lahiran kita udah mulai dari udah lahiran aja deh. Apa? Sebenarnya Rasulullah SAW sangat perhatian dengan regenerasi. Regenerasi itu dipersiapkan jauh sebelum bayi dilahirkan, bahkan dari memilih seorang calon ibu sampai kemudian proses lagi saat di kandungan. Nah, kita bahas di pembahasan yang lebih terbatas setelah lahiran itu gimana? Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW ialah bayi yang baru dilahirkan untuk diadzankan di telinga kanan dan juga diiqamahkan di telinga kiri.
Itu diperbuat oleh Rasulullah SAW. Nah, potong gitu. Iya, gimana? Kadang-kadang kan ada rumah sakit yang boleh si bapak masuk. Kadang-kadang juga nggak boleh. Kalau bicara tadi guru bilang salah satunya mengajankan, mengikomatkan, itu waktu yang ideal kapan guru? Waktu yang ideal sebenarnya ketika baru dilahirkan. Tapi kalaupun emang ternyata aturan medisnya Iya. nggak boleh ditemuin dulu, setelah memungkinkan aja. Oh, Mungkin itu, ada setelah ilmu ya. memungkinkan dijumpain ayahnya dengan anaknya baru diadanin. Diadanin di telinga kanan, dia iqamahin di telinga kiri. Adanya juga bukan yang teriak-teriak ya. Bukan pakai speaker masjid kenceng nyaring Si gitu. baru Nah, terbigit seolah-olah adanya ya dilirihin kayak ngebisikin, benar-benar ngebisikin si bayi yang baru lahir. Jadi suara awal-awal yang masuk ke telinga si bayi ialah takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membaca syahadat, persaksian dari Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, diajak untuk sholat, diajak untuk sukses, hayal al falah, sukses dan menang, kembali diajak takbir lagi, kembali di kalimat dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi di awal-awal tuh dibisikin dengan hal tersebut. Ini dikerjain oleh Rasulullah SAW kepada cucunya Al Hasan dan juga Al Husain, ya, diadanin. Bahkan dalam riwayat juga tadi diungkapkan bahwa yang diadanin si bayi tersebut itu insya Allah akan memberikan penjagaan kepada si bayi, lam yadurhu ummus subyan, nggak akan diganggu oleh ummus subyan. Ummus subyan ini ada kayak setan yang spesialis gangguin anak kecil baru lahir gitu. Iya, setan yang gangguin anak-anak kecil. Mungkin kalau diterjemahin ini kalau sini kuntilanak macam itu. Ya Allah, jadi setan ada bahasa modern ya. Ada bahasa kuntilanak kan kalau kita familiar. Sebenarnya kalau Nabi pun juga menyebut ada ummus subyan. Ya, jadi emang setan yang spesialis gangguin si anak kecil itu tadi. Jadi kita dengan bacain zikir atau bacain adzan, insya Allah akan memberikan penjagaan ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian yang penting di awal-awal baru lahir ya. Kalau ketika Maryam baru dilahirkan oleh bundanya Hannah, ya itu kan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku kasih nama ini bayi yang baru lahir namanya Maryam. Ya, bayi yang baru lahir, dan aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunannya minasyaitonir rajim. Jadi anak kecil dibacain muawwidzat, u'idzuha bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Atau baca surah-surah muawwidzat. Muawwidzat ini surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan juga termasuk di dalamnya surah Al-Ikhlas. Itu bahkan memberikan penjagaan ekstra. Ya, di samping kita mungkin ngejagain supaya nggak ada yang ganggu nyamuk, supaya nggak ada jatuh, kita jagain tempat tidur dan sebagainya. Tapi mungkin ada, kalau setan-setan itu kan nggak nampak. Nah, kita pakai zikir, muatan-muatan zikir. Begitu, meminta. Ya, guru, yang tadi guru bilang itu, pertanyaan Nana adalah itu tugas bapak atau bisa digantikan, guru? Nah, kalau kita lihat misalnya si ibu baru melahirkan, pasti kan kondisi masih lemah, masih belum fokus, masih ya ada si bapak yang hadir. Bapak yang hadir memberikan perlindungan itu semuanya dengan ayat-ayat muawwidzat, dengan zikir-zikir muawwidzat. Muawwidzat ini adalah zikir-zikir minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Dari gangguan setan. Jadi kita bisikin si bapak itu membisikkan kepada si anaknya tersebut. Ya, gitu. Guru, kalau tadi isi tugas si bapak, kalau untuk prosesnya itu untuk bayi perempuan atau bayi laki-laki? Sama. Dan dengan tadi ajan sama. Sama, mau bayi laki atau bayi perempuan perlakuannya sama. Oh iya. Untuk diadzanin dan dibacain muawwidzatnya juga sama. Alhamdulillah, dapat ilmu lagi ya. Ya. Ya, sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana. Nah, ini masih anget istilahnya. Kita akan lebih banyak dapat ilmu dari guru kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso, ketemu lagi nih. Kita tadi udah bahas bayi yang baru lahir berikut sunnahnya, tapi belum selesai karena guru masih simpen nih ilmunya. Guru lanjut, setelah diajanin, setelah dibacain surat-surat yang Al-Ikhlas, ada Falaq, ada An-Nas, itu apa lagi guru? Nah, jadi interaksinya orang tua ketika baru lahir setelah tadi menjalankan amalan yang tadi disebutin bisa juga ditambah dengan ada sebuah sunnah tahnik. Sunnah tahnik. Sunnah tahnik kalau sahabat itu emang terdepan. Artinya gimana? Sebelum si bayi bahkan sebelum si bayi nyusu tuh. Dibopong langsung. Kalau waktu yang afdolnya umur hari, apa umur bulan, apa umur jam, guru? Jadi Anda bicara di zaman sahabat dulu ya. Di zaman sahabat tuh kayak begitu. Sampai ada yang pesan, jangan disusuin dulu. Sampai dibawa tahnik ketemu Rasulullah SAW. Kalau levelan kita mungkin nggak bisa ya kayak gitu ya. Mungkin terikat juga dengan medis di rumah sakit, apa sebagainya. Gitu. Ya udah, biasanya mungkin disuruh diasiin dulu ya. Diasiin dulu. Nah, pastinya si ibu juga diajak zikir, Adapun nanti tahnik bisa dikerjakan nanti yang nggak masalah, nggak harus di hari pertama, hari kedua, mungkin hari ke-7 atau hari keberapa boleh ditahnik. Di tahnik ini sahabat terdepan minta tahniknya ke Rasulullah SAW. Kalau kita emang setelah Rasulullah wafat, maka paling enggak yang semisalnya. Yang semisalnya siapa? Kita ngelihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang ulama yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya yakin ada orang tuanya sendiri aja, boleh nggak? Boleh banget. Orang tuanya sebelum mentahnik dia baca zikir, baca salawat, kemudian tahnik, itu baik. Dengan apa ya? Dengan kurma yang dihalusin, kurma yang dihalusin atau pakai madu. Oh, gantinya tahnik bisa diganti madu gitu? Ya, kurma atau madu ya. Kalau yang lain-lainnya nggak pakai kopi gitu, yang ada. Udah Americano. Ya, jadi pakai kurma atau madu yang udah dihalusin sedikit aja, taruh di ujung apa namanya? Nih atas mulut langit mulut. Rongga mulut, langit di rongga mulut ditaruhin digerakin. Sekaligus belajar juga masukin gizi yang pertama. Gitu. Ya, biasanya yang kurma, karena emang kurma ini adalah buah kesukaan Nabi ya. Buah yang paling setia, bahkan dalam keadaan sulit pun Nabi masih makan kurma. Yang lain-lainnya nggak kemakan, tapi cuma kurma merah putih aja. Gitu sih Bang Bintang. Ini mungkin banyak yang sunnah yang kalau di kalangan kita, kalangan majlis banyak kerjain ya. Tapi di luar sana masih banyak yang asing akan hal tersebut. Bahkan dia anggap macam-macam lah, terjadi penularan dan sebagainya. Kalau ente nggak yakin bakalan terjadi penularan penyakit dan sebagainya, nanti al-madad ala qadri masyhad. Ya, anugerah tergantung bagaimana orang memandangnya. Kalau kata ente bakalan penularan penyakit, mendingan nggak usah dah. Nggak usah tahnik deh. Berarti ente masyhadnya kurang gede gitu. Kalau ente yakin ini insya Allah akan bawa keberkahan, ada kurmanya dari mulut si ayahnya atau mulutnya orang soleh, maka laksanakan. Ya, gitu. Itu intinya guru. Apa yang guru sampaikan itu kan referensinya dulu Rasulullah melakukan itu. Nah, betul. Intinya kita nggak bisa bilang keyakinan kita ragu-ragu nih. Bahkan zaman sekarang ada yang nggak bikin, mungkin nggak tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya kan sama niat kita, sama-sama mengejar sunnah Rasulullah. Guru, ada kebiasaan, bukan kebiasaan sebenarnya, orang anak baru lahir disunat itu yang waktu afdol itu kapan guru? Bahkan ada, ada yang perempuan disunat juga guru. Bagaimana itu? Sunat atau khitan adalah kewajiban bagi kalau bayi yang lahir laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan pilihan. Menurut mazhab Syafi'i wajib. Sekalipun perempuan. Itu ya. Ya, menurut mazhab Syafi'i wajib. Tapi kalau nggak salah, sepengetahuan medis kita di kedokteran itu sekarang larang.
Iya. nggak ada sunat perempuan, nggak ada sunat perempuan. Entah apa alasan dari segi medis, tapi emang ulama selisih tentang sunat perempuan, khitan bagi perempuan. Di mazhab Syafi'i wajib. Kalau perempuan itu kan yang dipotong itu kulit bagian paling atasnya, bagian paling atas adna min a'la farj. Jadi di ujung paling atas dari awal farj ya. Farj nggak usah dijelasin lagi ya, itu di bagian kewanitaan. Nah, itu dicolek sedikit ya, sedikit ya. Kalau tanya kapan waktunya, disebutin bahwa waktunya di hari ke-7. Jadi hari barengan dengan dia lahir di dunia. Hari ke-7. Tapi kalau emang nggak memungkinkan, masih kecil, masih bayi, masih belum sanggup, masih apa? Bebas di hari. Yang penting sebelum usia balik. Sebelum usia balik gitu. Karena itu dalam rangka untuk membersihkan ujungnya kan. Membersihkan ujung kalau bagi si laki-laki ya, membersihkan ujung. Karena potensi di situ masih ada najisnya. Tadi kan guru bilang kalau perempuan 7 hari, kalau laki-laki yang afdol kapan guru? Sama di 7 hari juga. Tapi kalau emang nggak memungkinkan ya udah. Kalau nggak memungkinkan ya udah. Kapanpun yang penting di usia sebelum balik. Oh, kalau laki-laki ilmu nih bagi yang punya calon bayi maupun laki maupun perempuan ada syarat-syaratnya. Guru, itu kan tadi ada tahnik, ada sunat, bahkan ada ajan. Ini anak punya pertanyaan, bagaimana kalau semua itu nggak dilakukan oleh sang bapak, guru? Apakah yang afdol harus bapak? Apakah ada? Kalau nggak dilakukan sama orang bapak, sebenarnya nggak harus sama si bapak. Bapaknya mungkin lagi dinas keluar, nggak memungkinkan. Silahkan siapa aja yang memungkinkan. Orang-orang tersayangnya, orang-orang tercintanya, bisa diukur. Apakah pamannya? Atau mertuanya atau orang tuanya, nggak ada aturan harus si bapak, tapi idealnya emang bapak kandungnya. Tapi kalau nggak memungkinkan silahkan siapapun bisa melaksanakannya. Begitu. Kadang kan kesian juga kalau saya bayi baru lahir, malah yang didengar obrolan-obrolan lain gitu kan, obrolan-obrolan yang lain malah kalimat Allah yang pengennya yang pertama disebutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Guru, lanjut guru. Habis kita menggunakan ritual, bukan ritual, sunat, itu kan kebiasaan ada akikah. Ya. Penjelasan akikah di sini kan ada dua, ada dari laki-laki, ada perempuan. Bagaimana guru penjelasan? Itu udah maklum ya. Perempuan 1 ekor kambing, laki-laki 2 ekor kambing. Ya, bagi yang mampu silahkan langsung eksekusi di hari ke-7. Sekaligus dikasih nama juga di hari ke-7. Berarti nama boleh masih mikir nih. Berarti ya masih ke-7 masih boleh. Belum dikasih nama, boleh-boleh aja nanti pasti. Kalau rubah boleh guru? Nah, boleh juga merubah nama. Kadang kan ya tuh teman saya ada yang masih mikir tuh, mudah-mudahan nonton tuh. Guru. Ya, jadi dalam hadis ya, innakum tud'auna bi asma'ikum wa asma' abaikum. Kalian nanti di hari kiamat dipanggil pakai nama kalian dan nama orang tua kalian. Maka perbaguslah namanya. Jadi kita bayangin dipanggil di hari kiamat, namanya pakai nama kita dan nama orang tua kita. Kasih nama yang terbaik. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, atau nama Nabi Muhammad, Hamid, Mahmud, Ibrahim, Ismail, Ishak dan sebagainya, Isa. Itu kasih nama yang bagus, terus habis itu bisa berbarengan dengan akikah. Ini paketnya sebenarnya bareng tuh sunnah, akikah, kasih nama. Sunat. Kalau memungkinkan tuh dibarengin di hari ke-7. Kalau nggak memungkinkan semampunya orang tua. Tapi masih disunahin di hari ke-14 akikah. Tanggal hari ke-21 atau hari ke-28. Terus sampai masa nifasnya si ibu berakhir. Saya masa nifasnya ibu berakhir. Kalau lebih dari masa nifas sudah kapan aja. Nggak berlaku lagi tuh sunnah setiap hari ke-7. 14, 12. Beratkan gitu ya. Iya, setelah nifas ya udah kapan aja deh, mau hari apaan aja ke hari keberapa aja boleh ya. Sampai usia balik. Kalau sampai usia balik itu perintahnya berpindah dari orang tua ke anaknya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang belum diakikahin di usia 25 tahun. Ya udah dia akikahin diri sendiri boleh. Gitu. Akikahin diri sendiri. Ilmu tuh kalau nggak sanggup atau bahkan ambil contoh anaknya meninggal.
orang tuanya yang meninggal, sang anak sadar, oh aneh belum akikah nih, boleh gitu guru? Boleh mengakikahkan diri sendiri. Ya. Sebelum saya masuk ke segmen selanjutnya, ada pertanyaan di guru. Apa sih hubungannya akikah dan potong rambut guru? Gitu. Nah, hubungannya bagian juga dari perintah Rasulullah. Bagian dari perintah Rasulullah, dan mungkin juga dari kesehatan bisa ada kali dari penilaian-penilaian. Mungkin ada yang mengatakan rambutnya masih rambut kotor lah, katanya ketika lahir itu, jadi dibotakin habis gitu. Dan dari kesunahan memang Nabi SAW merintahin untuk dipotong habis, kemudian ditimbang. Rambutnya ditimbang. Bukan dibuang, bukan. Nah, ditimbang itu nanti diukur dapat berapa gram. Ketika dapat berapa gram, nanti sunnah bagi si orang tua bersedekah. Bersedekah, ungkapan rasa syukur dikaruniain anak. Dikaruniain anak sebesar emas atau perak. Kalau nggak mampu emas ya perak. Kalau ukurannya beban rambut yang beban terpotong. Rambut bayi yang terpotong. Oh gitu. Ya, nanti habis itu ya dikubur lah. Idealnya kan rambut itu dikubur. Ya. Jadi disedekah seukuran berapa gram emas atau berapa gram perak dari rambut yang dipotong tersebut. Gitu. Begitu. Kalau nggak mampu ya udah, kan sunnah. Kalau dia nggak mampu nggak usah dipaksain. Begitu. Alhamdulillah makin jelas dia buat calon bapak atau yang masih menunggu detik ke detik kelahiran. Ini bahkan yang masih jomblo nggak apa-apa juga, punya ilmunya guru. Artinya dari semua yang kita jabarin ini adalah mengejar nilai sunnah yang ada referensinya. Guru, kayaknya kita masuk sesi kesimpulan. Sebelumnya kita jeda sejenak dulu. Jangan kemana-mana, akan kembali setelah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi udah kita bahas tentang sunnah maulud, artinya menyambut kelahiran anak yang baru lahir. Apa aja sih yang bisa kita terapkan? Ustadz, aneh ada pertanyaan dari pribadi nih. Kebetulan salah satu saudara menyambut hari lahir anaknya kurang lebih hitungan minggu. Kondisinya dia lagi di luar kota. Bisa nggak sih ajan atau komet itu menggunakan teknologi? Bahkan yang disebut dengan kadang ada voice note, ada WhatsApp call, ada video call. Boleh nggak Ustaz? Jadi selama niatnya tulus, niatnya bagus, boleh aja manfaatin sarana-sarana yang ada. Nggak sekaku itu, Kecuali kalau misalnya dalam praktek ibadah sholat yang jelas mahdoh diatur, ya. Ya, kan udah ada aturan bakunya. Nah, itu gimana kalau pakai online apa sebagainya, sholatnya jarak jauh yang itu online, kita di TV. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya baru azan di ketika bayi baru dilahirin, orang tuanya lagi di luar dinas, maka boleh aja. Boleh. Ya. Ketulusan orang tua penuh cinta, mungkin dari jauh malah yang jauh jasadnya doang, tapi hatinya pasti dia dekat dengan buah hatinya. Apalagi anak pertama ya, Ustaz. Betul. Ustadz, silakan dong dikasih kesimpulan makna apa yang bisa kita rangkum tentang menyambut maulud anak yang baru lahir. Nah, orang tua yang bisa mempersembahkan yang terbaik di awal-awal itu insya Allah akan
memberikan efek akan baik juga di akhir bagi si anaknya tersebut. Jadi pondasi awalnya udah bagus. Insya Allah nextnya bangunannya akan kokoh dan kuat. Harapannya nanti ketika menjalani hidup dia akan senantiasa dalam bimbingan Rasulullah SAW. Di awal-awal orang tuanya udah mendesain demikian. Dan husnul ibtida min husnul intiha. Bagus di awal pertanda orang tersebut bakalan bagus di akhirnya. Kasih di awal-awal ajaran-ajaran yang baik, insya Allah di akhirnya akan dalam keadaan baik-baik aja. Begitu sih Bang Bintang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih yang Ustadz sampaikan menambah wawasan kita dan bisa kita terapkan di keluarga, bahkan di saudara, bahkan yang mau repost atau share ilmu ini boleh banget ya guru. Makin banyak yang jadi tahu gitu. Sahabat-sahabat ngaso, mungkin itu diskusi kita ngaso hari ini, ngaji sore. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.